Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Deddy Rojali. Oke, baik, pada video kali ini saya ingin membagikan kisi-kisi psikotes untuk PT KMI Wire and Cable yang dimana kisi-kisi ini saya dapat dari pengalaman pribadi saya, dan file yang tampil pada video ini adalah file hasil buatan saya sendiri ya, tanpa download dari manapun. Ini hasil buatan saya sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam slide-nya. Skripsi psikotes PT KMI Wire and Cable berdasarkan pengalaman pribadi. Oke, untuk yang pertama ini lamarnya via apa? Via BKK SMKN 3 Kota Bekasi. Waktu itu saya daftarnya di tanggal 3 Agustus, kemudian dapat jadwal tes pada tanggal 28 Agustus. Oke, ini fotonya ya kalau kalian kurang percaya. Oke, lanjut. Tahap rekrutmen ini memakai sistem gugur ya guys. Jadi setiap tahap ini memakai sistem gugur. Di sini ada tes psikotes yang terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2, yang dimana apabila kalian gagal di tahap 1 maka tidak bisa lanjut ke tahap kedua. Kemudian ada interview HRD, interview user, medical check up atau MCU, training, dan tanda tangan kontrak atau TTK. Oke, kita beralih ke tes psikotes tahap 1. Ini ada dua tes ya. Yang pertama ini ada tes logika atau deret gambar, dan yang kedua ini ada tes Krepin. Oke, untuk contoh tes logika atau tes deret gambar ini seperti ini ya. Saya kasih dua contoh. Untuk ketiga gambar ini saya dapat dari Google ya. Oke, untuk contoh yang pertama ini jawabannya nomor 7 guys. Nomor 7. Dan untuk yang contoh kedua ini jawabannya nomor 8. Karena apa? Karena nomor 8 ini full arsir, sedangkan nomor 5 ini masih ada garis putih ya, yang membagi menjadi 4 bagian kotak. Dan untuk tes Krepin ini saya rasa kalian sudah paham ya. Dan buat fresh graduate boleh di SS ini, cara pengerjaannya seperti ini. Tinggal ditambah-tambah aja ya. Oke, tinggal di SS aja ya. 1, 2, 3. Oke, udah ya. Kita beralih ke slide selanjutnya. Tes psikotes tahap 2 yang disebut dengan tes teknis. Nah, untuk tes teknis ini biasanya ada di awal atau di akhir ya, tapi itu tergantung BKK-nya juga sih atau PT-nya. Oke, untuk kisi-kisi tes teknis ini seperti ini ya guys. Yang pertama ini ada alat ukur atau jangka sorong atau kaliper. Kemudian kalian harus mempelajari rumus tentang keliling dan luas lingkaran. Kemudian satuan berat ton, kilogram, gram, dan lain-lain. Satuan panjang meter, sentimeter, dan milimeter, dan lain-lain. Serta rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Oke, untuk rumus-rumusnya ini sudah saya siapkan dalam satu buah slide ya. Boleh di screenshot aja biar kalian gak perlu nyari-nyari lagi. Oke, 1, 2, 3. Kita beralih ke slide selanjutnya. Interview interview HRD. Yang pertama ini ada perkenalan diri, kemudian ditanyain waktu sekolah ini ngapain aja, misalkan kayak belajarnya apa aja. Misalkan kalian jurusan di teknik elektronika industri, nah itu belajarnya lebih ke program atau lebih ke kayak nyolder atau apalah gitu. Kemudian pengalaman organisasi. Nah, selama kalian sekolah ini apakah kalian aktif dalam mengikuti organisasi atau eskul ya? Jika iya, nanti akan ditanyakan lagi posisinya itu sebagai anggota atau ketua dan job desk-nya itu apa-apa. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada pengalaman kerja ataupun prakirin ya guys. Untuk pengalaman kerja prakirin ini sama, kalian ditanyain juga dari PT mana, kemudian berapa lama, itu posisinya magang atau kontrak, dan job desk-nya itu apa-apa. Dan selanjutnya ada skill ya guys, skill atau kemampuan. Silakan kalian jawab dengan sejujur-jujurnya. Dan yang terakhir ini HRD nanya ke kita apa ada pertanyaan, dan ini wajib harus ada ya guys, minimal 3 pertanyaan yang harus kalian tanyakan ke HRD, karena kesannya ini agar kalian itu benar-benar tertarik dengan bergabung di PT tersebut. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Ini ada interview user. Oke, yang pertama ini ada tes MTK dasar ya, dan tesnya ini cuma kurang lebih kayak 5 soal ya, tapi beranak itu. 3 apa 5 ya, saya lupa lah, intinya mah dikit lah. Nah, yang dimana ini intinya kalian harus ingatin rumus lingkaran ya, baik itu yang luas ataupun yang keliling, dan juga mengubah satuan panjang. Contohnya kayak gini, misalkan 1 km itu berapa meter dan sebaliknya. Dan juga ada yang pakai persegi, misalkan kayak 1 km persegi itu berapa meter persegi gitu, dikonversi gitu. Oke, yang selanjutnya ini ada perkenalan diri. Nanti kalian ditanyain ini namanya siapa, kemudian pendidikannya apa, kemudian pernah bekerja enggak. Oke, kemudian yang selanjutnya ini ditanyain waktu sekolah. Oke, ini waktu sekolah ini sama ya, ditanyain kayak kalian ini jurusan apa, kemudian belajarnya apa aja. Kemudian waktu itu saya ditanyain alamat ya, alamat rumah, kira-kira jauhnya itu berapa lama, berapa menit dari rumah ke PT ini. Dan yang selanjutnya ini pengalaman kerja, kalian tuh ditanyainnya sedetail mungkin.
dari PT mana, itu berapa bulan atau berapa tahun, kemudian posisinya sebagai apa, dan job desk-nya itu ngapain aja gitu. Dan yang ke selanjutnya ini, yang ke berapa ya? Ya selanjutnya intinya ya. Dan yang selanjutnya ini ada skill ya. Skill ini waktu kalian masuk ruangan untuk interview user biasanya langsung ditanyain, ini kira-kira bisa alat ukur kaliper enggak, atau waktu selama sekolah atau kerja pernah atau sering menggunakan alat kaliper enggak. Oke ya, seperti itu. Dan yang terakhir seperti biasa, apakah ada pertanyaan, itu HRD ngomong gitu ke kita. Oke, usahakan ada ya guys, minimal 3, ingat minimal 3, tapi kalau lebih juga boleh. Oke, selanjutnya medical check up, training, dan tanda tangan kontrak atau TTK. Nah, untuk proses ini saya nggak lanjut ya karena saya gagal di interview user. Waktu itu saya lamar sebagai operator produksi. Tapi dari HRD saya ditempatkan di posisi sebagai QC. Mungkin karena saya belum punya pengalaman sebagai QC, saya juga belum pernah menggunakan alat ukur kaliper selama bekerja dan sekolah. Oke, terima kasih. Oke, untuk videonya kurang lebih segini aja ya guys. Apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti silahkan di komen ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.